Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahi masyaallah. La yasuku khairu ilallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah. Makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La khawla wa la quwata illa billahil adihil azim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa lizimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tardah walakal hamdu idza radita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uglika khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian, dengan tasbihnya, dengan berzikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jamaah di mana saja berada, marilah sekilas kita sama-sama mengulang tentang rukun Islam 5. Yang pertama kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini konsekuensinya. Bila kita sudah bersyahadat, bila kita sudah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa kita menjaga hati kita, menjaga lidah kita dari segala perbuatan-perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak, agar berbekas dalam kolbu kita. Kita saksikan bersama bahwa kita telah bersaksi di hadapan Allah, bersaksi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita membaca juga raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Apa bukti kebuktian kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasul? Pasti setiap individu berbeda. Maka konsep kita, kalau kita sudah bersyahadat, kita bersaksi, tugas kita, ya ayyuhan nas, hai manusia, manusia ini, kita menyelamatkan sesama manusia. Hablum minan nas, hablum minan nas di dunia ini. Tapi bagaimana untuk menyelamatkan mereka-mereka yang kegelapan hatinya? Ini mudah kita ucapkan, tapi sulit kita mempraktekannya. Kadang-kadang kita merasa diri kita yang paling benar, semua yang lain salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari kita sama-sama kita tegakkan sholat kita ini. Tegakkan sholat kita. Kita dirikan, kita tegakkan.
untuk diri kita dan untuk orang lain. Kita ini baru menjalankan yang kedua setelah syahadat, mendirikan sholat, menegakkan sholat. Belum sampai kita sampai mencegah perbuatan keji dan munkar. Coba kita perhatikan, benar gak? Kita ini baru assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ke kanan ke kiri. Coba kita koreksi. Kita koreksi hati kita. Benar gak? Mulut kita bisa kita jaga. Hati nggak kelihatan, tapi mulut. Salat yang kita lakukan, kita sudah tahu dari para guru-guru kita, para ulama kita, para habaib kita, orang tua kita mengajarkan, dirikanlah, tegakkanlah salat dengan sebaik-baik. Ikuti. Tapi kita lupa. Ada satu, kita hanya bisa mendirikan sholat itu paling lama 5 menit. 5 menit. Bener gak? Contoh. Nih, contoh nih. Jamaah contoh ya. Nih, subuh. Berapa rakaat? 2 rakaat. Ditambah sebelum subuh 2 rakaat. 4 rakaat. Kalau dihitung hanya 5 menit. Taruhlah 10 menit lah, boleh. 10 menit nih subuh nih. 10 menit. Secara global dihitung semuanya. Subuh, Johor, Asar, Maghrib, Isya. 10, baru 50 menit. Tuh, pada saat kita mampir tuh. Pada saat kita istirahat tuh. Kadang-kadang kita juga, kita lupa yang sunnah-sunnah. Kita sholat sunat rakaat sebelum ba'diyah, ya katakanlah 10 menit itu. Lalu kita Allahumma antas, bukan Allahumma antas salam, tapi Allahumma antas jalan. Kita nggak baca tuh ya, tasbih kita, zikir kita, pujian kita kepada Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Padahal itu tinggi sekali tuh jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya sholat yang kita lakukan ini paling sempurna buat menurut kita. Tapi kita lupa nih. Ini sering saya katakan, kita lupa nih. Ini yang kita lupa nih. Subuh ke Johor. Coba dari jam berapa? Jam 5 atau jam 6? Ya, jam 5 sampai jam 12 berapa? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bisa 7 jam. Ngapain tuh? Yuk coba. Kita ngapain? Ini nih, kita ngapain ini? Makanya di sini dibilang banyak orang yang lalai dalam sholatnya, tapi dia hanya istiqomah. Dia usuh pada saat dia sholat itu orang yang usuh. Kalau yang nggak usuh gimana? Ditambah dengan ini. Nih. Nah, di sini nih. Ini ada amal perbuatan yang langsung kita lakukan yang orang tidak tahu. Kita bisa kerja, niatkan ibadah. Kita bisa belajar, niatkan ibadah. Apapun yang dilakukan, aktivitas kita ini dari jam 5 sampai jam ini merupakan ibadah kita. Menjadi manusia yang baik untuk orang lain. Khairun nas anfa'u linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, kita pergunakan ini untuk ibadah. Setelah kita assalamualaikum, kita berusaha. Saya sendiri juga berusaha. Bagaimana? Untuk melakukan dari jam 5 sampai jam ini. Dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Hei orang-orang yang beriman, sebutlah namaku. Allah. 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 Sampai jam 12. Sampai kita kerja, sampai kita jalan, sampai kita makan, sampai kita bermain, sampai kita ngobrol, sampai kita di mana saja. Bisa? Belum bisa? Ya kita lakukan dengan guru-guru kita. Belajar dengan guru-guru kita yang ahlinya. Kita belajar. Kita berselawat.
Ya, jangan merasa lelah untuk berselawat. Selawat terus. Sibukkan diri kita untuk berselawat. Biar kita sombong, nggak apa-apa. Sombong, kita baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Muhammad, nggak apa. Daripada kita nggak sombong, kita nggak baca apa-apa. Udah kita baca salawat aja. Mudah-mudahan kita nanti dapat syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini jangan lalai nih. Ini dari subuh ke Johor, dari Johor ke Asar, dari Asar ke Maghrib, dari Maghrib ke Isya. Ini yang kita isi, yang sering kita lupakan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bisa semuanya, maka tugas kita di dunia ini adalah manusia sebagai khalifah. Selamatkanlah umat di dunia ini yang kegelapan hatinya di atas kekuasaanku, yang dirimu telah merasakan, yang telah Allah robakan dirimu. Maka sampaikan kekuasaanku yang dirimu telah merasakan. Sampaikan bagaimana? Sampaikan kepada mereka yang kegelapan. Tentu kita harus bertanya kepada orang ahlinya, agar kita benar-benar membaca firman-firman Allah, ayat-ayat Allah, bergetar jiwa kita, wazilat qulubuhum, bergetar jiwa kita apabila mendengar kalimat Allah, mendengar ayat-ayat Allah, firman-firman Allah. Sudahkah kita merasakan itu? Belum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kan kita sering dengar bahwa guru-guru kita, para ulama, para kiai kita, para habaib kita mengajarkan agar kita dapat merasakan itu, bersihkan diri kita dari hal-hal yang haram yang masuk ke dalam diri kita. Bersihkan dari penyakit-penyakit 9 yang bersarang, yang bersemayam di dalam diri kita. Penyakit 9, penyakit manusia. Di antara penyakit manusia ada 9. Penyakit apa itu? Penyakit munafik, iri, dengki, riya, hasud. Apalagi? Sombong, takabur, syirik, musyrik. 9 penyakit manusia itu ada gak kira-kira dalam diri kita? Pasti ada. Ada. Ya, dari 9 itu pasti ada. Bagaimana? Kita banyak-banyak beristighfar. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Lalu kita baca berselawat. Indah kita merasakan, ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga sekelumit gambaran ini sekedar selintas. Baru 2. Yang pertama kita bersyahadat, kita mentauhidkan. Kita selalu menyebut kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aman dah. Berzikir, berselawat, ya, bertasbih. Atau melengkapnya cukup kita baca ratib al-hadat, ratib al-atas, lengkap, semuanya ada. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.